Anda kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Di pemilu 2024, warga negara Indonesia akan kembali memilih presiden, anggota DPR, DPD, hingga DPRD tingkat kabupaten kota. Data dari KPU, daftar pemilih tetap 2024 berjumlah sekitar 204.800.000 orang. Dari jumlah ini, sekitar 1,75 juta WNI berada di luar negeri. Untuk kebutuhan pemilu presiden dan legislatif, KPU menyiapkan lebih dari 1,2 miliar surat suara, kotak suara lebih dari 4 juta buah, dan bilik suara lebih dari 3,2 juta buah. Pemungutan suara dalam negeri berlangsung pada 14 Februari 2024. Beda halnya dengan dalam negeri, bagi WNI di luar negeri ada 3 metode pemungutan suara, yakni datang ke TPS yang berlangsung antara tanggal 4 sampai 11 Februari. Kemudian ada metode pos, di mana surat suara mulai dikirim ke pemilih pada 2 Januari 2024 dan dikirimkan balik paling lambat 15 Februari. Dan terakhir, metode melalui kotak suara keliling. Lalu seperti apa pengawasan KPU terkait pengiriman logistik pemilu untuk mencegah kerawanan serta kecurangan? Kami akan bahas usai tayangan berikut ini. Lewat unggahan di media sosial, salah seorang warga negara Indonesia di Taiwan memamerkan telah menerima surat suara pemilu 2024. Padahal, sesuai peraturan KPU, distribusi surat suara ke pemilih lewat metode pengiriman pos baru dilakukan pada 2 hingga 11 Januari 2024 dan dikirimkan balik paling lambat 15 Februari 2024. KPU pun buka suara soal polemik ini. Menurut KPU, kesalahan ada di tangan Panitia Pemilu Luar Negeri atau PPLN Taipei, dan surat suara yang dikirim di luar jadwal dinyatakan sebagai surat suara rusak. Surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, DKI Jakarta 2, pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN pos, C titik hasil LN strip pos. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. Sementara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menilai ada dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Taipei. Penanganan kasus ini tengah ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih di Taipei untuk pemungutan suara dengan metode pos pada tanggal 18 Desember tahun 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur bahwa pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Jadi dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN, POS, dan atau PPLN Taipei. Distribusi logistik pemilu seperti surat suara kerap jadi persoalan klasik. Potensi kerawanan kerap muncul terkait ketepatan waktu tiba, tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur. Di Kota Malang, Jawa Timur, Bawaslu menemukan surat suara yang rusak saat pengawasan proses sortir dan pelipatan surat suara. Tak cuma fisik yang rusak, Bawaslu juga menemukan kekurangan jumlah surat suara yang ada di dalam kardus. Dari Bawaslu tadi menemukan ada beberapa surat suara yang rusak. Kami meminta KPU untuk memastikan surat suara yang rusak itu dipisah kemudian tercatat dengan jelas. Satu kotak itu kan 500 surat suara. Nah itu ada yang kurang, memang sejak awal dari penyedia sudah kurang. Ada yang kurang 1 lembar, ada yang kurang beberapa lembar. Kemudian setelah di proses pelipatan sambil disortir itu memastikan pekerja itu memastikan apakah ada yang rusak atau tidak. Nah tadi ada beberapa yang rusak, itu sudah dipisahkan.
Sementara itu di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, penyelenggara pemilu mendapati masih banyak surat suara yang jumlahnya kurang, terutama surat suara pemilihan anggota DPD. KPU Kepulauan Sitaro mengatakan, surat suara pemilihan anggota DPD hingga kini belum diterima karena berbeda penyedia dan berada di Jakarta. Guna mengantisipasi kerawanan, KPU mesti membuat perencanaan tepat serta pengawasan dalam mengirim logistik pemilu 2024. Belum lagi, jika kesalahan atau kekurangan logistik terjadi di wilayah dengan geografi sulit serta sulit akses. Pengiriman ulang butuh waktu yang tak sebentar. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana pengawasan terhadap distribusi surat suara pemilu 2024? Kami bahas bersama Komisioner KPU Idam Holik dan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini. Selamat malam Pak Idam, Mbak Titi. Selamat malam, Mbak. Baik Pak Idam, kami ingin mendapat penjelasan dari KPU soal surat suara di Taiwan. Apakah tidak ada koordinasi sebelumnya dengan PPLN soal pengiriman surat suara ke pemilih? Ya, berkaitan dengan hal tersebut, ya, sebagaimana yang telah diberitakan oleh media massa dan Ketua KPU RI telah menyampaikan konferensi pers, ya, bahwa hal yang demikian itu adalah kesalahan prosedur, lebih tepatnya kesalahan jadwal dalam pengiriman surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta II untuk wilayah Taiwan oleh PPLN Taipei. Dan KPU telah mengambil tindakan tegas di mana KPU menyatakan hal tersebut, ya, itu surat suara yang telah dikirim itu dinyatakan rusak dan KPU akan menggantinya, ya. Jadi dengan demikian, hari ini permasalahan tersebut sudah ditangani oleh KPU dan sebagai informasi, ya, bahwa pada waktu itu berdasarkan hasil konfirmasi kami kepada PPLN, sebelum PPLN Taipei mengirim surat suara kepada pemilih pada tanggal 18 Desember dan tanggal 25 Desember, PPLN Taipei berkomunikasi terlebih dahulu dengan pengawas luar negeri Taipei. Jadi rekan-rekan Bawaslu juga sebaiknya mengkonfirmasi hal ini kepada pengawas luar negeri Taipei karena memang rekan-rekan antara PPLN dan pengawas itu komunikasinya cukup intens dan bahkan ketika kami tegaskan apa yang dilakukannya itu tidak sesuai jadwal dan melanggar aturan, mereka mengatakan pengawas luar negeri itu memperbolehkan. Baik, Pak Idam, mereka pada waktu itu. Pak Idam mengatakan KPU akan mengganti surat suara, tapi saya mengutip apa yang dinyatakan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Papua dari antara.com bahwa Bawaslu mengatakan tidak perlu dilakukan penggantian surat suara untuk pemilih di Taiwan karena dikhawatirkan akan menimbulkan potensi masalah yang lebih kompleks. Ya, jadi berkenaan dengan pemberian suara itu harus sesuai dengan jadwal. Ya, karena ini dikirimnya lebih awal dan di dalam lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 itu jadwal pengiriman sudah diatur dan kapan pemilih mengembalikan surat suaranya juga sudah diatur secara eksplisit. Baik. Berarti tetap akan diganti ya oleh KPU. Padahal nih jadwalnya sudah mulai mepet nih. Awal pengiriman ke pemilih tinggal 5 hari lagi sampai 2 Januari 2024. Pak Idam. Insya Allah semuanya akan tertangani dengan baik. Mudah-mudahan tertangani dengan baik. Ini saya ingin dapat tanggapan dari Mbak Titi. Tanggapan Anda soal kasus Taiwan ini, Mbak Titi? Iya, kalau dari sisi administrasi pemilu tentu saja ini merupakan pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme di dalam pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan suara karena surat suara dikirimkan sebelum jadwalnya dan juga ada pemilih yang akhirnya karena ketidaktahuan mencoblos lebih awal. Sebab pengiriman surat suara tadi sudah disampaikan jadwalnya 2 sampai 11 Januari 2024 dan pemungutan suara jadwalnya 2 Januari sampai 15 Februari. Tentu saja ini menjadi evaluasi baik bagi KPU ataupun bagi jajaran Bawaslu. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya soal bagaimana perlakuan terhadap surat suara sebanyak
31.276 surat suara yang sudah kadung dikirimkan tersebut. Karena ada perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu, saya kira ini agar tidak meruncing dan kemudian tidak membuat spekulasi atau kontroversi yang lebih buruk, ini sebaiknya dituntaskan. Pertama, Bawaslu punya kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu. Produknya adalah putusan. Dan putusan itu bisa dikeluarkan kalau ada laporan dan ada temuan. Tentu saja putusan mengikat terhadap KPU. Kalau memang ini masuk pelanggaran administratif pemilu, maka diharapkan Bawaslu segera memutuskan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Idam, karena ini juga pengiriman surat suara berdasarkan pasal 44 ayat 3, itu dilakukan dengan disaksikan oleh Panwaslu luar negeri. Kalau ada keterlibatan Panwaslu luar negeri, maka yang menyelesaikan penanganan pelanggarannya adalah sebaiknya diambil alih oleh Bawaslu, tidak melibatkan Panwaslu yang menjadi bagian dari proses yang melanggar administrasi pemilu tadi. Nah, yang kedua juga saya kira penting untuk memberikan sanksi ya kepada PPLN dan juga KPPSLN, sembari juga mendudukkan perkaranya dengan proporsional dan terang benderang. Apakah ini ansih memang ketidakmengertian dari PPLN dan KPPSLN, atau ada kesalahan di dalam koordinasi atau supervisi yang mungkin saja melibatkan misalnya aktor-aktor lain. Karena kalau saya lihat nih Pak Idam, kita juga kalau saya saksikan ya, saya melihat misalnya media sosial atau expose kerja-kerja PPLN-nya, PPLN-nya lumayan bagus begitu ya, sosialisasinya agak banyak, engagement ke masyarakatnya juga cukup intens. Nah, ini di mana begitu ya distorsi itu sampai terjadi. Jadi evaluasi bukan hanya untuk KPU beserta jajaran di internal KPU-nya RI sendiri, tetapi juga dengan teman-teman PPLN dan KPPSLN, termasuk ini menjadi ruang untuk memastikan kembali persiapan PPLN lain di 127 perwakilan Republik Indonesia yang juga akan ada pemilu di luar negeri. Yang kedua, ini juga jadi evaluasi bagi Bawaslu beserta jajaran, karena kalau distribusinya sepengetahuan Panwaslu luar negeri, berarti kan pemahamannya sama-sama tidak baik nih Mbak, dua-duanya begitu. Jangan sampai terulang lagi. Lalu ada metode pemungutan suara lewat pos. Catatan dari Perludem supaya ini bisa berlangsung dengan aman, kemudian tidak ada potensi kecurangan, kerawanan di sana, apa catatannya? Ya, pertama kita punya pengalaman buruk di pemilu 2019 di Malaysia ya, di Selangor. Pada waktu itu ada ribuan surat suara yang bermasalah dan itu juga surat suara via pos. Hal-hal seperti itu jangan terjadi. Jadi intensitas supervisi dari KPU kepada jajarannya di luar negeri, lalu juga Bawaslu kepada jajarannya Panwaslu di luar negeri, sambil mendorong sinergitas kolaborasi dan juga membangun kolaborasi bersama elemen masyarakat yang ada di luar negeri. Peran serta dari perwakilan Indonesia yang ada di sana itu juga jadi penting. Dan yang tidak kalah penting Mbak Cindy adalah bagaimana peran serta saksi partai politik dan juga pasangan calon di dalam mengawal proses ini. Karena kita memang tidak bisa berharap performa yang betul-betul optimal seperti di dalam negeri, karena PPLN kita, KPPSLN kita itu kan orang-orang yang bekerja di luar negeri lalu berkontribusi bagi pemilu untuk menyelenggarakan pelayanan baik itu TPS-LN atau kotak suara keliling ataukah via pos. Makanya kemudian penguatan kapasitas, supervisi, koordinasi dan hotline layanan yang mendekatkan antara KPU RI, Bawaslu RI dengan para petugas yang ada di luar negeri itu menjadi mendesak untuk dilakukan. Itu di luar negeri. Kalau di dalam negeri apa catatannya Mbak? Sebelum nanti akan dijawab oleh Pak Idam, singkat saja mungkin catatan dari Perludem. Ya, tentu saja itu tadi ya, bagaimana memastikan ini jadi pembelajaran agar distribusi logistik di luar negeri juga tidak kedodoran, bisa sampai tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan yang pasti tempat spesifikasi ya. Karena pengalaman 2019 masih terjadi surat suara tertukar, surat suara kurang, dan juga tidak tepat spesifikasi. Mudah-mudahan semua menjadi berbenah dan kita semua ikut mengawasi demi suksesnya hari H pemilu 2024 nanti. Apa antisipasi dari KPU Pak Idam Holik dan juga evaluasi dari kasus di Taiwan ini supaya tidak ada potensi kecurangan yang terjadi dalam distribusi logistik nantinya? Ya, yang jelas ketika Ketua KPU RI menyampaikan konferensi pers ya dalam rangka menyikapi kasus pendistribusian surat suara sebelum jadwalnya,
itu adalah langkah cepat bagi KPU dalam rangka menyelesaikan semua potensi masalah yang terjadi ataupun ke depannya. Ya. Jadi terkait dengan mitigasi, sudah pasti kami akan mengambil pelajaran penting terhadap kasus ini dan kami juga akan terus memperbaiki manajemen penyelenggaraan kami di luar negeri yang tentunya sebagaimana kita ketahui dalam proses penyelenggaraan pemilu itu indikasinya itu harus terlibat masyarakat secara luas di mana partisipasi. KPU juga berupaya mengaktifasi partisipasi agar memastikan bahwa tahapan ini terselenggara sebagaimana mestinya. Ya, jadi pelajaran di Taiwan ini insya Allah tidak akan terjadi di 127 PPLN lainnya karena memang KPU pasca kejadian tersebut langsung berkoordinasi dan menegaskan kepada seluruh PPLN agar mematuhi aturan, jadwal, kebijakan dan arahan yang disampaikan oleh KPU. Kalau tadi Mbak Titi menyatakan perlu ada sanksi untuk PPLN di luar negeri atas kasus di Taiwan ini karena ini potensi kecurangan juga besar, dianggap juga ini merugikan karena surat suara dianggap rusak. Berkaitan dengan hal tersebut sudah pasti. Ya, saat ini kami memang sedang mendalami dalam rangka mendapatkan gambaran yang utuh, gambaran yang komprehensif tentang peristiwa kejadian tersebut, sehingga saat ini memang kami sedang melakukan pendalaman dan hal ini juga bersesuaian dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi. Ya, sehingga nanti keputusan yang diambil oleh KPU adalah tepat. Baik, distribusi logistik menjadi salah satu kunci untuk kesuksesan pemilu 2024 yang tidak ada kecurangan dan juga menjaga kerawanan. Terima kasih Komisioner KPU Pak Idam Holik, terima kasih juga Mbak Titi dari Perludem setelah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam hari ini.